Oke cuy, jadi di video kali ini saya akan unboxing dan juga review aksesoris buat si Google Pixel 3 saya yang kemarin saya unboxing ya. Nah, untuk aksesorisnya sendiri ini saya beli dua, yaitu anti gores sama silikon case yang harganya itu murah, karena untuk yang mahal-mahal itu sayang aja ya untuk beli aksesoris HP secondary saya, tapi aksesorisnya lebih mahal dari HP utama saya. Nah, untuk yang saya beli ini adalah soft case-nya itu harganya 15 ribuan. Sedangkan untuk anti goresnya itu saya beli yang 19 ribuan. Dan untuk anti goresnya itu saya cari yang hydrogel. Sebenarnya ada sih kemarin yang jual silikon case sekitar harga 8.500. Tapi kalau saya cari-cari di toko yang sama itu nggak jual anti gores hydrogel. Karena untuk saya udah nyaman pakai anti gores hydrogel udah sekitar 2 tahunan lebih, jadi emang saya percayain aja ke anti gores hydrogel ya. Oke, langsung saja kita untuk ke reviewnya ya. Dan oke, ini dia cuy yang sudah saya pasangkan di Google Pixel 3 ini. Jadi kalau di total ini aksesorisnya cuma 34 ribuan ya untuk hydrogel sama softcase-nya. Dan kalau kita lihat di sini setelah pemasangan 12 jam sudah lumayan rapi sih untuk pemasangan hydrogelnya. Gelembungnya udah ada yang hilang di tengah. Untuk touch response-nya ini gimana? Apakah berbeda dengan kalau kita nggak pakai anti gores? Kalau menurut saya sih nggak beda ya untuk touch response-nya, dan juga masih sangat responsif dan licin juga, masih licin walaupun nggak selicin waktu nggak pakai anti gores. Ini jauh lebih terlindung dari goresan-goresan kalau misalnya kita taruh di saku berbarengan sama kunci gitu ya, itu kan rawan menggores layar. Nah, kalau pakai ini udah nggak khawatir lagi, soalnya sudah terlindung. Kenapa saya suka hydrogel ya, karena tipis dan juga anti pecah ya, daripada kalau kita pakai si tempered glass gitu, itu gampang banget pecah. Apalagi kalau yang murahan sekitar 15 ribuan itu gampang banget pecah. Nah, kalau ini sukanya saya itu nggak pecah, nggak bakal pecah gitu ya. Dan juga untuk karena softcase-nya ini juga nggak ada pelindung layarnya atau lebihan. Biasanya kalau softcase itu kan ada lebihan untuk melindungi layar kalau misalkan kita geletakin tengkurap kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini biasanya kan kalau ada softcase-nya itu bisa lebih terlindung layarnya. Nah, kalau ini layarnya itu nggak ada lebihan sama sekali, bahkan ini ngepres dengan layarnya ya. Jadi ya saya prefer anti gores hidrogel daripada si tempered glass. Dan kemudian kita review untuk softcase-nya. Kalau kita lihat softcase-nya ini tingkat presisinya lumayan tinggi. Nah, di sini emang untuk si LED flash sama sensor infrarednya ini emang sedikit agak melenceng, tapi dan juga untuk frame kameranya juga agak melenceng, tapi ya saya maklumi karena ini softcase-nya cuma seharga 15 ribuan ya. Dan untuk port lainnya ini sih sudah presisi. Dan untuk tombol-tombolnya ini memang karena bawaan Google Pixel 3 saya ini tombolnya agak keras gitu ya, jadi ya tapi nggak apa-apa lah, ini juga masih lumayan nyaman, cuma butuh effort lebih keras untuk menekan si tombolnya ini. Nah, kemudian untuk finishingnya gimana? Nah, untuk finishingnya itu tadi di sini itu masih kasar, kayak ada lebihan-lebihan ya. Jadi kalau misalkan nggak kita rapihin itu di sini lumayan nggak nyaman di tangan, karena itu kayak ada tajam-tajamnya gitu gimana. Apalagi, nah ini
tadi juga sudah saya bersihin pakai silet, atau sudah saya hilangin untuk yang tajam-tajam di sini ya, pakai silet di seset aja gitu. Kemudian di sini juga diberi aksen tekstur di dalam si showcase-nya ini ya, ada kasar-kasarnya gitu. Jadi ini ya lumayan bagus untuk showcase yang dikasih tekstur kayak gini. Nah, kesimpulannya, apakah worth it untuk membeli aksesoris seharga 34.000 untuk dua aksesoris ini? Ya menurut saya sih worth it aja ya, karena untuk Google Pixel 3 ini aksesorisnya emang lumayan langka, dan juga kalau ada pun juga lumayan mahal. Terbukti kalau showcase ini, kalau misalkan untuk HP-HP Xiaomi mungkin cuma seharga ya 3.000-an lah gitu ya. Soalnya kemarin juga saya beli untuk Redmi 4A, untuk bahan dan finishingnya juga mirip-mirip dengan si case Pixel 3 ini. Jadi kalau misalkan kalian beli tapi budgetnya masih minim, jadi ya lumayan worth it untuk membeli aksesoris ini. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang nungguin review dari Pixel 3 ini, tungguin aja ya di channel ini. Makanya kalian subscribe biar kalau nanti ada video review dari Pixel 3 ini kalian bisa tahu. Oke, terima kasih. Bye bye.